Tahun 2025 menjadi titik di mana amarah global terhadap Perang Gaza mencapai puncaknya. Gambar-gambar reruntuhan, tubuh anak-anak yang tertutup debu, rumah sakit yang lumpuh, dan tangisan ibu-ibu Palestina membanjiri layar dunia. Bagi banyak orang, ini bukan lagi sekadar konflik bersenjata. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang berulang. Nama Benjamin Netanyahu berdiri di garis depan sebagai pemimpin Israel yang mengendalikan operasi militer. Pemerintahannya menyatakan setiap langkah adalah bagian dari hak membela diri terhadap ancaman keamanan. Namun, kritik global menilai respons militer Zionis Israel bukan bela diri, tapi memang genosida korban sipil dalam jumlah besar yang disengaja. Di sisi lain, bayang-bayang Donald Trump kembali masuk ke perdebatan. Warisan kebijakannya, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, perubahan drastis posisi diplomatik Amerika Serikat, serta dukungan kuat terhadap pemerintahan Israel, membentuk lanskap politik yang oleh sebagian pihak dianggap mempersempit peluang negara Palestina merdeka. Sementara PBB dan tokoh-tokoh dunia diam melihat tragedi kemanusiaan ini. Dalam atmosfer panas, inilah muncul kembali isu yang menggemparkan. Kabar tentang Sayembara 2025. Sejumlah tokoh di Iran dilaporkan mengeluarkan fatwa dan seruan ekstrim yang menyasar Trump, bahkan menyebut Netanyahu dalam konteks yang sama. Media internasional melaporkan adanya dana sebagai hadiah bagi siapapun yang mengeksekusi Trump dan Netanyahu sekitar US$14 juta sampai US$40 juta atau setara ratusan miliar rupiah. Ini dipresentasikan sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap apa yang mereka anggap sebagai kejahatan terhadap rakyat Palestina. Bagi komunitas internasional, itu adalah retorika rasional yang melampaui batas hukum dan diplomasi. Namun, yang membuat isu ini mengguncang bukan sekadar angka uang yang disebut-sebut. Yang mengguncang adalah fakta bahwa kemarahan publik telah berubah bentuk dari protes jalanan menjadi narasi pembalasan personal terhadap dua figur pemimpin tersebut adalah Ayatollah Nasser Makarem Shirazi bersama tokoh agama lainnya mengkampanye sayembara ini. Di dunia digital, dukungan simbolik berubah menjadi perlombaan klaim dana yang terus bertambah. Disinilah konflik memasuki fase psikologis. Sayembara ini menjadi simbol bahwa perang tidak lagi hanya soal wilayah, tetapi soal personalisasi tanggung jawab dua pemimpin negara ini. Dunia menuntut tanggung jawab atas setiap reruntuhan di Gaza. Isu Sayembara 2025 adalah indikator betapa dalamnya luka dan kerasnya polarisasi global. Di satu sisi ada narasi keamanan, di sisi lain ada narasi pendudukan, blokade, dan penderitaan panjang rakyat Palestina. Pertanyaannya, sampai kapan pembiaran genosida ini dibiarkan dunia? Apakah dunia akan membiarkan kemarahan berubah menjadi legitimasi kekerasan atau menjadikannya titik balik untuk menuntut akuntabilitas internasional? Karena ketika konflik berubah menjadi sayembara, yang kalah bukan hanya satu pihak, yang kalah adalah kemanusiaan itu sendiri.